Aduh, ya Allah, tiga kaulah mano Hai, kembali lagi bersama kita di podcast Suara Wiri, Walkie-Talkie Aura, Rizkia yang bakal nemenin kalian sampai beberapa menit ke depan. Nah, kita udah lama banget loh ini ya, benar ketemu sama kalian kita semua. itu udah sekitar 4 bulan Iya, bener banget. Terakhir tuh kita bahas tentang matematika ya di gak bulan sih? Desember, Iya, kenapa sih kita gak berdua lagi nih ketemu sama mereka? karena kita itu sedang Hektik ya, kita emang agak hektik. hektik. Kenapa sih kamu? Ada lah Anu. Karena Anu Tugas yang anu ya. iya, memang banyak banget sih tugasnya ini. Memang Anu itu sangat membuat saya terlatih untuk kesabaran saya gitu. Iya, Untuk melatih untuk kesabaran. kesabaran semuanya deh Iya, kayaknya benar ya. banget. Tapi gara-gara tugas itu kita jadi produktif tiap hari. Iya, Bener gak sih? bener. Bener banget. Kita kan? kekom terus, Iya. ketemu lewat Zoom. Iya, bener banget. Pokoknya kita jadi lebih produktif lah gitu ya. Dan kali ini juga buat tugas. Iya, ini juga buat tugas, tapi gak apa-apa, kita seneng ya menjalaninya. Nah kan kita udah janji nih kemarin kita bakal bawain tema-tema yang lebih menarik lagi. Iya. Nah kira-kira sekarang kita bakal bahas apa sih Rizky? Kali ini kita bakal bahas tentang penilaian berpikir kreatif Teh Aura. Kreatif, seru Iya. banget tuh, gimana tuh? Tapi sebelum itu kita ada tayangan dulu nih. Oh boleh tuh, dari Iya. siapa sih tayangannya? Oh iya, kita itu harusnya bertiga. Kenalin dong. Oh ya, nama saya kan Aura Siva, terus ini Rizkia. Reza. Gak, kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih sama satu lagi teman kita, yaitu Kang Reza Mahendra yang sudah melakukan sosial eksperimen bersama mahasiswa-mahasiswa gitu. Coba deh kita lihat tayangannya ya sekarang. Kita tayangin aja, tonton. Oke. Ini dia tayangannya. Izin bertanya Kang, apakah menurut Akang mahasiswa UPI itu pada kreatif atau tidak Kang? Kreatif banget sih aku lihat. Gitu. Kalau yang saya rasa untuk sekarang ini karena adanya era digitalisasi, alhamdulillah ya bisa lebih mengikuti untuk mahasiswa sendiri. Jadi kalau untuk kreatif atau tidaknya, jadi mahasiswa UPI Sumedang khususnya ya, jadi setidaknya untuk sekarang bisa kreatif lah karena dipaksa dengan keadaan mungkin seperti itu. Baik. Kalau menurut Akang nih, Akang sendiri apakah seseorang yang kreatif atau tidak Kang? Enggak. Oh tidak. Baik, terima kasih. Kalau kreatif banget sih enggak, cuman suka ngelakuin sesuatu hal yang baru buat aku. Itu kreatif bagi aku sendiri sih maksudnya. Oh enggak. Lalu Akang tahu apa perbedaan dari kreatif dan inovatif? Kreatif itu adalah dari bahasa Inggris juga kan, artinya dari create atau membuat gitu. Nah, itu kreatif. Kalau inovatif itu dari kata innovate. Apa namanya? Inovatif kan. Inovatif itu juga dari bahasa Inggris. Sebenarnya inovatif itu adalah mengembangkan apa yang telah dibuat gitu. Nah, karena udah ditayangin nih sama tayangan yang tadi yang sama ada Kang Reza ya yang kan. katanya sih digandrungi oleh para wanita. Pernah nggak jadi korbannya? Biasanya kalau kayak gini kenapa tuh? Enggak. Oh iya. Jadi tadi tuh kan Kang Reza udah melakukan sosial eksperimen. Sorry ya, agak gimana gitu ya. Kita serius. Kan udah melakukan sosial eksperimen nih. Ternyata masih banyak nih yang belum tahu lebih dalam mengenai tentang berpikir kreatif. Nah, gimana kalau misalnya kita sekarang bahas aja nih? Iya, bahas tentang berpikir kreatif. Iya dong. Soalnya kan mahasiswa UPI itu harus kreatif ya. Bener, gak cuma mahasiswa UPI sih. Semua orang juga di harus Indonesia, berpikir bener kreatif. banget. Oh ya, BTW kita bahas tentang berpikir kreatif. Di zaman sekarang itu kan kita hampir semua aspek di kehidupan itu udah tersentuh oleh teknologi. Bener banget. Jadi mau gak mau kita itu harus bersaing sama teknologi yang dibikin sama manusia itu. Iya, bener banget. Contohnya kayak kita harus bersaing sama mesin, sama kayak teknologi digital iya, sekarang bener ya. banget. Karena kan udah banyak banget teknologi digital gitu kayak robot-robot gitu. Kadang mereka itu nggak perlu dikendalikan oleh manusia bener. gitu, cuman diatur kayak setting waktu, mereka tuh bisa langsung bekerja gitu kan. Udah mulai menggantikan setiap pekerjaan manusia. Bener banget. Nah, oleh sebab itu kita manusia itu yang perannya udah hampir tergantikan oleh teknologi. Mau gak mau kita tuh harus berpikir secara kritis, Bener. kreatif, terus berpikir tentang problem solving untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benar-benar. Dan berpikir tentang meta kognitif. Nah, mengenai
berpikir kreatif. Iya. Menurut kamu berpikir kreatif itu apa? Menurut aku sih ya, setelah aku pelajari dikit-dikit dan pernah aku pelajari, jadi berpikir kreatif itu kita memunculkan atau menciptakan hal yang baru dan belum pernah diciptakan oleh orang lain gitu. Berpikir kalau misalnya kreatif itu. Tapi ya, selama aku belajar, nyampe sekarang suka bersinggungan atau berkaitan dengan inovatif. Iya. Bedanya apa coba? Inovatif, inovasi gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan inovasi itu kita mengembangkan sebuah ide yang tersebut gitu. Kayak misalkan nih dulu. Yang udah ada gitu. Iya, gitu yang udah ada. Kayak contohnya nih, kita dulu kan belum ada kendaraan nih. Terus orang zaman dulu itu menggunakan kendaraan dengan hewan misalnya gitu. Iya kan? Pertamanya gitu. Itu tuh mereka tuh kreatif kan? Kayak pakai hewan itu sebagai alat kendaraan udah kan? Transportasi benar. gitu. Nah, tapi karena ada inovasi baru, mereka itu ngebuat kayak bikin gerobak. Iya, jadi gitu delman kan. dulu Iya, ya delman, kan. gerobak tuh sampai sekarang pun ada motor, mobil kayak Dan gitu. motor juga sekarang udah kayak kendaraan sekarang udah kayak di-upgrade, nggak pakai bahan bakar minyak. Iya, Bener benar. kan? Mana BBM mau naik kan atau udah naik? Maaf saya kurang tahu tuh Iya. ya. Iya, jadi kayak gitu tuh Pokoknya perbedaannya. jadi beda ya kalau Iya. misalnya kreatif itu memunculkan sesuatu yang baru, Nah, kita bener bikin banget. ide yang baru yang belum pernah ada. Berarti Iya. kalau inovatif itu kayak mengembangkan ya. Mengembangkan ide yang sudah ada. Ibarat gitu. kayak misal di aplikasi WhatsApp di Iya, Play bener. Store yang terus-terusan di-upgrade, upgrade mungkin ya. nanti mungkin ada fitur terbarunya kayak nah gitu. itu kayak terus-terusan bentuk kayak gitu. inovasi ya. Inovasi kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke kreatif, berpikir kreatif nih. Jadi menurut para ahli katanya biar sesuatu proses atau suatu hasil dikatakan kreatif itu dikarenakan ada dua unsur. Ada apa aja tuh? Yang pertama yaitu ada unsur kebaruan. Jadi maksudnya itu tadi ya, Iya, yang yang sudah tadi ya. dicontohkan ya. Jadi mereka itu menciptakan sesuatu yang baru dan belum pernah diciptakan oleh orang lain gitu. Dan yang kedua adalah kemanfaatan. Oh, Gitu. jadi kalau misalnya gak bermanfaat itu nggak termasuk kreatif ya? Bukan, itu tidak termasuk kreatif karena harus ada dua unsur itu. Iya, jadi kalau unsur kreatif itu berarti ada ide baru Iya, benar. sama ada manfaatnya. Iya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya itu bukan kreatif. gitu. Berarti kalau pacar juga Baru kalau baikan sama mantan itu nggak kalau kreatif. itu sangat tidak kreatif, itu sangat jadul itu. Kalau bisa sih harus cari yang baru gitu. Tapi Bener, kalau nggak bener, bermanfaat ya buat apa gitu. Iya. Tapi kalau ada manfaatnya Apa manfaatnya? nggak ada. Ya, makanya. Nah, jadi unsur-unsur yang dua tadi nih kita Sangat penting. iya sangat penting, dan sebagai tenaga pendidik juga kita benar-benar harus menumbuhkan pikiran kreatif, Kreatif ke untuk siswanya. para peserta didik gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak kreatif, ya mana mungkin mereka bisa menjalani kayak ngerjain tugas itu pasti bakal sama kayak yang lain. Iya, Misalnya bener kita ada tugas bikin kerajinan ya. Terus kalau misalnya nggak kreatif pasti sama dong sekelas. Iya, Kita bener juga banget. kayak bingung ngenilainya kok. Siswa kita kayaknya Iya, gagal kayak deh. gini Tapi aja, gagal gitu. itu bukan gara-gara merekanya, Iya, gara-gara gara-gara kitanya. Berarti kita itu kurang menumbuhkan kesadaran untuk berpikir kreatif. Iya, benar. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri orang yang kreatif tuh? Ada dong, Kayak ada gimana beberapa sih? nih. Yang pertama itu imajinasinya itu tinggi. Jadi bukan bener banget. sekedar hayalan ya. Benar banget. Di imajinasinya itu udah kayak tersusun berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, terus problem solvingnya, terus yang terakhir juga ada berpikir metakognitifnya. Oh gitu. Tapi emang bener banget sih di ciri-ciri orang kreatif itu mereka bisa berpikir imajinatif gitu. Iya. Karena kita juga nih sebagai calon guru nih ya di kelas kita itu benar-benar harus ngebuat siswa itu belajar dengan penuh imajinasi gitu. Benar. Ada bukan pepatah sih, kayak slogan gitu. Belajar dari ruang kelas sampai ke ruang angkasa. Benar, aku itu pernah dengar. artinya kita itu harus membuat siswa itu benar-benar berimajinasi dalam Iya. pembelajarannya gitu. Jadi walaupun di dalam kelas mereka itu harus benar-benar imajinasi, walaupun nggak Kayak ada bayangin bentuknya. konsepnya ya. Walaupun nggak ada kita bentuknya gitu di ngasih kelas. abstraknya, dia tuh kayak bikin konsepnya gitu ya. Iya, benar banget. Kayak misalkan kita membahas tentang apa ya, planet gitu kan, nggak mungkin kita naruh planet di Iya, kelas. nggak mungkin lah. Kita itu harus cari cara nih gimana sih biar siswa itu bisa berimajinasi Iya, tentang benar. planet tersebut gitu. Jadi kayak mulai rotasinya kayak gimana, Iya. revolusinya gimana Benar ya. banget, yang bisa membuat mereka tuh berimajinasi Berpikir dan luas lah. kreatif gitu nantinya. Salah satu ilmuwan yang terkenal juga ya Iya. yang tentang berpikir kreatifnya itu ada Siapa Albert tuh? Einstein. Tapi ya Albert Albert Einstein itu sama orang-orang dikatakan sebagai abnormal. Aneh gak sih ilmuwan Aneh. pintar, cerdas,
dibilang abnormal. Kenapa? Karena dia itu berpikir kreatifnya itu tinggi, imajinasinya itu tinggi. Jadi mungkin orang-orang tuh mikirnya imajinasinya ketinggian nih. Iya. Padahal sebenarnya hasil dari imajinasi dia itu bisa ditumbuhkan, gitu, dikembangkan, malah bisa jadi di-upgrade berguna. di masa yang akan datang. Iya, dan bahkan sampai sekarang juga gitu ya, temuan-temuan Albert Einstein itu bisa dirasakan sama kita gitu. Kayak bom atom. Kamu mau bom sih? Enggak. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih ciri-cirinya? Terus yang kedua itu ciri-cirinya itu berani menghadapi tantangan. Jadi men-challenge Bener dirinya. banget. Jadi kita juga nih ya sebagai guru harus benar-benar ngasih tantangan gitu. Iya, ngasih Mereka. challenge ke peserta didik kita. Kayak kita tuh harus mancing-mancing dulu, jangan langsung ngasih tahu deh. Iya, benar. Kalau misalnya ada tugas gitu kayak kalian pernah nggak kayak gini? Iya. Kalian pernah buat yang seperti ini? Mm-mm. Atau kalian tahu nggak caranya kayak gimana? Iya, benar banget. Jangan langsung kayak misalnya ada tugas, nih caranya kayak gini ya anak-anak. Jangan kayak cuman ngejelasin, suruh nyalin, suruh nyalin, jangan kayak gitu, Itu gitu ya. Metode yang jadwal. Klasik lah ya, metode klasik yang udah jadul dan kalau bisa sih jangan dipakai lagi gitu. Iyalah. Kita benar-benar harus membuat siswa itu berpikir gitu kayak gimana sih cara nyelesain masalahnya gitu. Mereka tuh harus benar-benar kreatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kayak gitu. Kayak misalnya gini, kita itu ngasih tugas dan mereka tuh benar-benar harus nyari sendiri Iya. gitu. Soalnya guru zaman sekarang tuh kebanyakan kayak menilai itu dari hasil pengetahuan. Iya, Padahal bener hasil banget. pengetahuan tuh nggak ngejamin Bener. mereka bisa searching di internet. Gak pure gitu ya, Iya. pure dari sendiri. Kayak ya udahlah, udah ada di internet ya kan. Salin aja nggak Iya, sih? Jadi jadi- langsung plagiat. Bicara tentang plagiat ya, berpikir kreatif itu penting loh. Kalau bener banget. misalnya kita nggak kreatif, kebayangkan semua soal atau pertanyaan yang diajukan di sekolah kita ngisi dari internet pasti sama semuanya. Iya, bener. Turnitin kayaknya laku banget tuh Iya, ya, 100% gitu. Iya, jadi kita itu benar-benar harus membuat siswa itu berpikir kreatif. Kita tuh harus memfasilitasi lah, memfasilitasi siswa untuk berpikir kreatif. Kayak misalkan siswa itu ingin berpendapat nih, kita itu jangan sampai kayak nahan-nahan gitu loh. Iya. Soalnya itu aku pernah kejadian loh. Gimana tuh, pernah punya pengalaman? Jadi pas SD aku pernah kayak disuruh kalau udah lebaran Cerita, biasanya iya, storytelling gitu di ya. depan kelas kan kalau udah lebaran kayak gitu. Terus aku disuruh storytelling, pas aku ke depan, aku tuh ada yang salah ngomong. Kan nyampe sekarang aku sering kayak Seletot gitu lah ya. Nah, terus aku malah diketawain dong sama teman-teman aku. Oh, iya. Padahal di situ itu posisinya aku orang yang pertama maju ke depan Oh, gitu. iya, dan itu jadi trauma kamu gitu Iya, ya. jadi aku malu gak pede tau, gitu gak ya. pede kalau Nah, salah. seharusnya kita itu sebagai guru gak boleh tuh ngebiarin Iya. teman-teman sekitarnya, bahkan kita sendiri nih sebagai gurunya membuat anak-anak itu jadi gak pede gitu Iya. tentang berpendapat. Soalnya kalau misalnya kita menghalangi anak-anak berpendapat, itu tuh akan menghambat Kekreatifannya perkembangan mereka juga. gitu. Iya. Soalnya siapa tahu aja pendapat mereka itu adalah pendapat yang kreatif dan mungkin bisa dikembangkan Iya. gitu. Mungkin itu adalah hasil dari berpikir kritis juga ya. Iya, benar banget. Jadi jangan sampailah kayak gitu. Jadi kita tuh harus sebisa mungkin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh siswa. Benar Kita tuh banget. harus mendukung biar mereka itu bisa public speakingnya bagus. Iya, Kayak minimal terbuka mereka lah tuh pemikirannya. latihan gitu ya. Benar Walaupun banget. mereka yang mereka kemukakan itu salah, tapi ya udah latihan ngomong di depan orang gitu. Benar Jangan banget. latihan salah terus diketawain. Iya, kan kalau kayak gitu jadi merot ya. Iya, aku langsung kayak nggak mau lagi. Iya, jadi ciut lah gitu. Iya, mungkin Nah, di kita juga sekarang kebanyakan orang tuh bukan Iya. gak mau berpikir kreatif, bener, gak mereka mau, tuh sebenarnya pemikirannya kreatif tapi gak bisa ngeluarinnya gitu karena nggak ada wadahnya. iya nggak ada wadah. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik itu harus mewadahi setiap tindakannya siswa. Selama itu positif Bener loh. banget. Nah, selain peran dari kita nih di sekolah sebagai guru, ada juga peran yang gak kalah penting nih, yaitu peran dari Orang tua, dari keluarga ya. Dari keluarga gitu. Nah, contohnya nih, aku bawa salah satu selebgram Indonesia nih yang menurut aku sih parenting dia itu bagus gitu. Yaitu selebgramnya di Rachel V-nya dan Nico Al-Hakim. Nah, mereka itu benar-benar mendidik anaknya untuk anak-anaknya tuh Mengeksplor. gitu. Jadi mereka tuh nggak pernah ngelarang anaknya kayak jangan gitu, Iya. nggak pernah. Tapi kayak misalkan nih mereka mau main pasir atau mau main kotor-kotoran gitu ya, orang tua itu selalu iya sok boleh, Iya, gitu, nggak silakan, apa-apa, nggak apa-apa. silakan, Mereka tuh gitu harus kan. benar-benar ngerasain gimana sih efeknya kalau misalkan mereka melakukan hal tersebut. Iya, gitu. soalnya
mereka itu kayak apa di eksplornya tuh kayak biar dapat pengalamannya bener sendiri, banget. soalnya biar kerasa sama diri sendiri dulu ya. Dari situ mereka itu bisa memunculkan pemikiran kreatif. Kenapa? Karena mereka itu sudah mengalami atau mengeksplor berbagai hal gitu. Iya, Makanya iya. mereka itu bisa mengeluarkan pendapat gitu ya, tidak menutup diri lah gitu. Jadi mereka itu bisa berpendapat, mereka bisa berpikir kreatif kayak Jadi gitu. orang tuanya juga kayak nggak boleh kayak, ih kamu nggak boleh ini, nggak Iya. boleh itu, kayak membatasi, ngelarang ini itu gitu, Bener nggak boleh. banget. Bahkan kayak, itu overprotective ya. Iya, mungkin emang beda-beda ya cara parenting orang-orang. Justru ya tuh. kalau misal yang aku tahu, semakin anak itu dilarang, semakin pengen. Iya gitu, intinya mereka harus benar-benar ngerasain lah apa yang mereka pikirin gitu kan. Kalau misalnya kita cuma nyuruh jangan nanti kena api panas kan, Iya. mereka itu nggak tahu rasa panas tuh kayak Iya, gimana gitu kan. Aku pernah baca nih, bayi kalau misalnya disuruh apa, jauhin lilin pas mati lampu gitu, bayi itu nggak akan nurut. Iya, pasti Tapi dipegang dulu, disentuh, pas udah sakit kebakar baru. Nah gitu, jadi kita tuh benar-benar harus membuat si anak itu berpikir lah kenapa sih ini tuh nggak boleh dilakuin, biar mereka yang survive gitu. Ya. iya mereka survive gitu. Nah terus selanjutnya ada ciri-cirinya, ada apa lagi sih selain yang tadi udah dijelasin sama kita? Yang ketiga itu ada mudah beradaptasi. Soalnya Gimana tuh? kan kalau misalnya kita sebagai calon pendidik gitu harus mewadahi anak-anak biar berpikir kreatif Iya, ya. Jadi kita benar. itu harus membiasakan anak-anaknya itu juga beradaptasi ya gitu kan. biar mereka juga tumbuh pemikiran-pemikiran baru gitu kan. Kalau misalnya anak-anak mudah beradaptasi, biasanya kan mereka kayak langsung sharing gitu ya. Mungkin anak SD sharingnya bukan kayak kita diskusi gini, cuman Iya. kayak sharing, kayak saling berteman lah. Kadang anak-anak itu contoh kecil aja, mainan gitu Iya, ya. iya. Kamu dulu suka ada gak sih di SD gitu ya, suka bikin dari teh gelas misalkan gitu. Oh iya, yang diplotok-plotok. Iya, di pelotok-pelotok gitu jadi bunga. Iya, gitu jadi ya. Atau bunga. enggak sih teh gelasnya tuh ditaruh di ban sepeda. Jadi ada suaranya gitu. Jadi Knalpot bener. Kan itu kreatif ya. Iya, maksudnya. kreatif. Iya, di umur usia anak yang segitu tuh itu kreatif gitu. ya. Nah, kalau misalnya kita asah gitu sebagai guru nih, kita asah coba apa nih minat kamu, bakat kamu. Iya, benar. Nah, mungkin itu tuh bisa jadi sebuah ide baru Iya. gitu. Soalnya kan masanya anak-anak itu masanya keemasan ya. Iya, Udah benar. kayak kalau apapun dipelajari di usia itu kayak Iya, mudah banget nyerap. iya, Beda benar, kayak beda kita. sih. Kita Beda pun sih. udah kayak dihadapkan dengan realita Iya. ya. Kamu pikirannya apa sih sekarang 20 tahun? 21 sampai Jalani dengan baik. gitu kan. Kalau SD kita kayak pemikirannya tuh ya main aja, Ya, main gitu. terus Ya, kreasi main gitu lah ya. Jadi kita itu mewadahi lah gitu, Iya. mewadahi mereka. Terus ada itu apa kan lagi? baru 3 ya. Ya, Yang keempat itu mencoba hal baru berhubungan Iya, sama yang tadi kamu iya, bilang yang mencoba tentang hal parenting baru. dari Rasa Alpenya contohnya. Bener banget. Terus kan baru tentang berpikir kreatif ya, ciri-ciri Iya, orang iya. yang berpikir kreatif. Kreatif, Nah, ciri-ciri orang inovatif itu kayak gimana sih, Mbak? Yang aku tahu nih ciri-ciri orang inovatif ya. Ya. Yang inovatif itu mereka berpikir panjang ke depan untuk masa depan. Oh, visioner ya? Iya, visioner. Terus yang kedua, mereka itu tidak takut akan kegagalan gitu, dan selalu ingin Pantang mencoba. menyerah. Iya, pantang menyerah gitu. Dan Selalu mencoba hal-hal baru. selalu mencoba hal baru gitu kalau yang inovatif gitu. Jadi pemikiran itu kayak mengembangkan, mengupgrade gitu iya, ya. benar banget. Terus contoh nyatanya tuh kayak berpikir kreatif sama berpikir inovatif apa bedanya? Kalau misalnya gimana kreatif tuh? itu contohnya kayak kita itu harus bikin suatu logo atau desain yang belum pernah ada sebelumnya. Oh iya, benar. Iya. Itu kreatif. Itu kreatif. Iya, Jadi benar. baru Iya. baru kita doang nih yang punya gitu Iya, kan. iya, benar. Kalau misalnya inovatif itu kita kayak mengembangkan contohnya kayak bakso kan bulat biasanya. Iya. Nah, inovatif itu aku mah gak akan jualan bakso yang bulat. Baksonya ngerti. mau hati. Mungkin kayak sekarang viral cimol, tadi cimol doang jadi cimol bojot. Nah, itu gitu. itu Iya, proses bener dari banget. inovasi Nah, loh. makanya itu pentingnya kita kreatif gitu tuh dan inovatif gitu ya, itu karena kita harus bersaing Bersaing, gitu. ya. Kita harus bersaing apalagi di era sekarang digital yang ya. semakin banyak juga populasi manusia ya. Iya, Jadi kalau kayak misalnya harus kita bersaing. sama kayak orang lain tuh kayak Iya. bukan hal yang susah lah bersaingnya gitu. Gak bisa lah. Orang kita juga kalau misalnya disuruh milih orang yang beda sama yang apa yang sama ya pasti yang beda. Beda dong. Tapi beda apa dulu sih?
Bedain jadi lebih baik gitu. Iya, maksudnya. beda menjadi lebih baik. Karena kan tadi kreatif juga itu harus ide yang baru dan juga Iya, bermanfaat. bener, ya. bermanfaat itu pokoknya dua itu tuh harus kebaruan dan bermanfaat gitu. Kayaknya udah haus, udah haus ya, udah habis satu ini kayak butuh segala Iya. lagi. Dan kalian tahu kan ini sponsor Oh iya, ini boleh dari Almasum. masuk. Ini air mineralnya orang Cileunyi. Oh gitu ya. Oh iya, kan aku orang Cileunyi, kamu orang kota. Oh, iya. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita kasih, yang bisa kita simpulkan bahwasanya Kreatif ya, itu adalah suatu penemuan baru, suatu ide yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Benar Sementara banget. inovatif itu adalah mengembangkan ide yang sudah ada gitu. Nah, kita juga sebagai tenaga pendidik harus benar-benar mewadahi siswa untuk siswa itu bisa berpikir kreatif. Kreatif. Dan kita juga sebagai guru tidak boleh hanya menilai siswa itu dari segi kognitifnya saja Iya, gitu. benar, Tapi benar. dari penilaian keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir Problem solving dan metakognitif gitu. Mungkin segitu aja kali ya pembahasan yang bisa kita bahas. semoga bermanfaat. Ya. Jadi yang positifnya boleh diambil, yang negatifnya milik kita sendiri dan Iya. insya Allah diperbaiki ya. Semoga Semoga kita bertemu di lain kesempatan dan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Boleh aja ya request di kolom kolom komentar mau bahas tentang apa lagi. benar-benar. Sebenarnya kita nggak akan kalau ada tugas doang nih kita bikin. Tapi kalau misalnya bagus, ya Kita senang aja gitu. ya, Sebenarnya senang kita emang aja. senang ngomong gini gitu. Iya. Makanya kita memilih untuk membuat podcast ini gitu ya. Semoga Warawiri akan semakin berkembang. semoga ada yang ngontak kita. Akan kontak. Mungkin cukup sekian ya daripada kita tambah ngalor ngidul lagi. Ya. Pokoknya makasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga nggak ngantuk sama pembahasan kita dan semoga bisa dimengerti. Oke. Jangan lupa apa? Like, Comment and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus siapa itu?